bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya keluarga kami dan berkatilah dirinya dulu. Gembalakanlah kami dan dukunglah kami untuk selama-lamanya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya Tuhan, peliharalah kami, sebab kami orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi dan menuntun hidup kami hingga kami dapat memasuki tahun yang baru ini. Engkau yang memelihara dan menyelamatkan hidup kami dari segala pergumulan dan kesulitan. Engkau yang memampukan kami melewati tahun 2020 yang baru berlalu dan memasuki tahun 2021 ini. Berkatilah seluruh anggota keluarga ini dan pekerjaan kami masing-masing yang kami kerjakan karena nama-Mu. Berkatilah juga firman-Mu yang ditaburkan hamba-hamba-Mu ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami selalu diperbaharui. Tolonglah keluarga kami, agar kami menerima keselamatan yang daripada-Mu, dan hidup dalam terang firman-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk kepada liturgi. Kaleb dulu, Kaleb. Kaleb silahkan baca. Ayo sayang. Dibuka, di-unmute. Kaleb. Suaranya itu udah ya. Ya, pada mulanya alam dan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Kaleb. Iya, Bung. 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Buka salah. Terima kasih JJ. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana itu terjadi? Kalian jadi nggak nampak sih. Belum bersuami." Terima kasih Jose. Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu lakun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ialah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dan ketahuilah bahwa Elisabet anak saudara itu sedang mengandung juga pada usia 2 tahun. Terima kasih Gogo. Terima kasih Caca. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38.
Terima kasih Putri. Sekarang kita masuk ke kesaksian pujian keluarga lepas keluarga. Kami silakan. Belum. Eda pasti. Kak Karawaci, silakan. Ikutin musiknya ya, Kak. Suaranya mungkin hidup Bang. Di unmute dulu, Kak. Kak. Di unmute dulu suaranya. Kakak Karawaci. Halo Inang. Kakak Karawaci. Udah Jeng. Udah. Oke suaranya. Belum ada suara. Udah. Sudah Inang? Oke. Oke. Sama. Belum. Belum, Kak. Baru. Indah rencanamu. Ayo, Kak. Tuhan. Belum kedengaran suaranya. Menghadapi semua, tapi ku tak ngerti sekarang. Kau tolong padaku. Komunikasi
Amin. Terima kasih Kakak dan Amang. Oh, siapa dulu? Oh, kita. Nah, kita. Terima kasih Kelapa Gading.
Terima kasih buat keluarga Parbogor.
Aku di mute. Terima kasih buat keluarga Eda dan Bere-Bere Meruya dan juga Amang Bao dan Renhat dari Balikpapan. Sesuatu terjadi
kita banyak waktu untuk keluarga. Lebih lagi bersyukur pada Tuhan, memuliakan Dia, dan kita makin merendahkan diri di hadapan-Nya. Bahwa kita ini hanyalah debu. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun atas kesalahan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Eda. Sunyi senyap kurnia dan melerang tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih Terima kasih keluarga Bere Pakpahan dari Duren Sawit. Sebelum kita menyatakan iman kita bernyanyi dari buku Ende 69 ayat 1 dan 4, Ukab Bahal Naum Muli. Sayu rupi kami toko di tahun baru aim baru gogo nami mengikut foto asup Sai apuli maroham nuholu dimana jala jalo tangiap aladeng jadi masa
telah berjanji akan memberangkatkan kita dengan sukacita dan damai, maka Dia menginginkan agar kita meyakininya. Jangan ragu, jaminan sukacita ada di tangan Tuhan. Aku akan memberitakan kepada semua orang hingga mereka turut percaya akan janji Tuhan ini. Aku percaya kepadamu, kepada Allah yang memperhatikan hidupku, memberi jaminan sukacita bagiku, maka aku juga akan membawa damai dan sukacita bagi keluargaku dan bagi semua orang. Jangan takut. Aku akan menyertai engkau sepanjang zaman, firman Tuhan. Janji Tuhan ini tetap dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sukacita dan damai sejahtera telah Tuhan sediakan bagi keluarga kita. Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat kita. Aku percaya bahwa Roh Kudus akan membimbing dan menuntun kita. Roh Kudus akan memberi kekuatan dan pengharapan. Terpujilah namanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 69 ayat 3, Ukabahal na umuli. Yesus ayu rupi kami doa di tenggalu aim baru gogo nami angibu Sekarang kita masuk ke doa syafaat kepada Kakak Opo Ishak Boru, kami silakan. Mungkin suaranya? Tolong di-unmute dulu, Kak. Iya, udah. Udah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah kami yang hidup. Bapa, kalau pada hari ini kami berkumpul di tempat kami masing-masing, semua Poparan Opu Palti Raja, kami sepakat mengadakan ibadah kepadamu Tuhan, dalam pengucapan syukur atas tahun baru yang kau berikan kepada kami, tahun 2021. Bapa di dalam surga, kalau selama ini kami merasa bahwa kami tidak akan bisa melangkahkan kaki ke tahun baru 2021. Tetapi karena Tuhan begitu baik kepada kami, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, sehingga Tuhan menyeberangkan kami ke tahun baru, tahun 2021. Terima kasih Bapa di sorga atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semua Poparan Opu Palti Raja. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami sukacita, Engkau berikan kami damai sejahtera. Dan pada saat ini Engkau berikan hati yang bagi Roh Kudus-Mu Kau berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami bisa mengikuti ibadah pengucapan syukur tahun baru tahun 2021 ini. Bapa, kami mohon kepadamu supaya Engkau menyertai kami dalam menjalani hari-hari kami dalam tahun baru 2021.
Biarlah kiranya tahun baru 2021 ini menjadi tahun berkat bagi kami semua peparan Opu Palti Raja. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami alami di dalam tahun baru 2021. Tetapi kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Tuhan benteng pertahanan kami. Bapa Gembala yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menuntun kami dalam perjalanan kami. Di dalam hidup kami pada tahun 2021. Sehingga nanti Natal tahun baru sampai akhir tahun 2021. Bahkan menjalani tahun baru yang akan datang. Tuhan berikan kepada kami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga atas semua kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua keluarga peparan Opu Palti Raja. Dari anak yang paling besar sampai anak yang paling bungsu. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkaulah kiranya yang menyertai kami. Engkaulah kiranya yang menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau Tuhan menjadi tiang awan bagi kami semua pada siang hari. Dan menjadi tiang api bagi kami pada malam hari. Berjalanlah Engkau ya Tuhan di hadapan kami dan kami di belakang-Mu. Tuntunlah kami Tuhan di sebelah kiri-Mu dan Engkau di sebelah kanan kami. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami. Engkau akan berikan pada kami Roh Kudus-Mu. Sehingga keluarga lepas keluarga dari semua peparan Opu Palti Raja dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Bapa terima kasih kami berdoa untuk anak-anak yang telah Kau berikan kepada kami. Anak-anak yang pada saat ini masih dalam pendidikan. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada anak-anak kami semuanya. Sehingga mereka di sekolah bisa mengikuti pelajarannya dengan sukacita, dengan mendapatkan hasil yang terbaik. Semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu anak-anak kami yang masih di dalam pendidikan. Cucu-cucu kami yang masih dalam pendidikan. Cucu-cucu kami yang masih kecil-kecil. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau ada bersama-sama dengan kami. Secara khusus kami mendoakan bere kami Ucok. Engkau mengetahui Tuhan bagaimana kondisi bere kami Ucok. Dan Engkau juga mengetahui pergumulan edaku ini tentang Ucok. Tetapi semua kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran edak kami tentang Ucok. Kami serahkan semuanya Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan di dalam keluarga, di dalam hal ini. Demikian juga kami berdoa untuk Boru dan Hela kami, si Morangkir dan Dewi, serta pahoku kami si Ishak yang baru sembuh dari pasca COVID beberapa hari yang lalu. Yang kalau pada saat ini mereka Tuhan tidak bisa mengikuti kebaktian secara virtual, mungkin mereka masih ada di dalam untuk memulihkan kesehatannya. Bapak terima kasih karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada Hela kami si Westi Morangkir, Boru kami Dewi Tobing, dan pahopu kami Ishak si Morangkir. Biarlah kiranya pada hari-hari yang akan datang Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Sehingga kami bisa bertemu kembali dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di dalam surga kami juga membawakan kalau ada di antara peparan Opu Palti Raja yang pada saat ini sedang sakit tetapi kami tidak mengetahuinya. Tuhan kiranya Engkau tumpangkan tangan-Mu yang kudus ke dalam tubuh mereka. Angkat segala penyakit dari tubuhnya sehingga mereka dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak dan anak-anak kami yang sudah saatnya untuk mendapatkan jodoh. Tetapi pada saat ini Tuhan belum ada jodohnya. Tuhan tunjukkanlah jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu kepada anak-anak kami, kepada bere-bere kami. Tentunya ini menjadi pergumulan berat bagi kami para orang tua. Tetapi semuanya kami kembalikan dalam tangan kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah merencanakan. Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap keluarga.
bagi setiap pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, bagi Bere kami, bagi semuanya kami. Khususnya Tuhan, Engkau tunjukkanlah jodoh bagi anak-anak kami dan Bere kami. Terima kasih Tuhan di surga. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus dari para Nopupalti Raja yang sudah menikah, tetapi belum mendapatkan sukacita dalam momongan. Bapa di dalam surga, berkatilah anak-anak kami, berikanlah keturunan yang banyak kepada para Nopupalti Raja, supaya lebih banyak lagi para Nopupalti Raja yang memuji, memuliakan nama Tuhan di surga. Kami percayakan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa Kau Allah yang sungguh-sungguh baik. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa-doa pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Khususnya anak-anak kami yang sudah menikah yang belum mendapatkan momongan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah yang hidup bagi kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami, boru kami, Bere kami, Melina yang akan segera merencanakan pernikahannya pada bulan ini Tuhan, tanggal 30 Januari. Kami serahkan semua rencana ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan sehati sepikir bagi kedua belah pihak, pihak keluarga Saragi dan pihak keluarga Mang Bo kami Simanjuntak. Apa yang mereka telah rencanakan untuk pelaksanaan pernikahan dari kami Melina, kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sekalipun dalam masa sulit dengan pandemi COVID, tetapi kami percaya Tuhan Yesuslah yang mengatur sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana pernikahan boru kami Catherine yang sudah melangsungkan tukar cincin. Kami percaya Tuhan kalau bulan Mei atau bulan Juni yang akan datang, rencana pernikahannya Engkau berkati, sehingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah semuanya ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami orang tua hanya memohon berdoa atas campur tangan Tuhan, supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pahopu kami semuanya. Pahopu masih kecil-kecil yang masih dalam pertumbuhan. Tuhanlah kiranya yang memberikan kesehatan kepada seluruh pahopu kami. Sehingga pahopu kami yang masih kecil-kecil menjadi bertumbuh dengan anak yang takut akan Tuhan. Bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon juga Tuhan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada para orang tua supaya mereka bisa mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada anak-anak kami. Supaya cucu-cucu kami bisa dipelihara, dididik sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berikanlah kepada kami semuanya kesehatan. Kepada seluruh Nopupalti Raja dimanapun berada. Di Tarutung, di Jakarta, di Balikpapan, di Jogja, di Amerika, di Riau, semuanya Tuhan, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi Tuhan mengetahuinya karena tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan memberikan persatuan dan kesatuan kepada kami seluruh peparan Nopupalti Raja. Sehingga hari lepas hari kami dipenuhi damai sejahtera dan sukacita di dalam menjalani tahun baru tahun 2021 ini. Dan kami percaya tahun baru 2021 ini menjadi tahun berkat dan sukacita bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tahun-tahun kemarin kami merasakan bahwa kami tidak bisa berjalan tahun 2021 mengikutinya. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan begitu baik. Kalau kami mengingat bagaimana gencarnya serangan Corona COVID-19 tahun 2020, sungguh kami sangat takut Tuhan. Apakah kami bisa sampai kepada tahun baru 2021? Kami menjalani hari-hari kami dengan penuh
rasa ketakutan. Tetapi kami selalu berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan menyembunyikan kami di bawah naungan sayap-Mu. Itulah makanya kami Tuhan bisa menginjakkan kaki kami ke tahun baru 2021. Hanya karena belas kasih Tuhanlah Tuhan kami bisa sampai hari ini di tahun baru 2021. Oleh karena itu kami mohon tuntunan tangan Tuhan. Biarlah kami lebih lagi Tuhan, lebih dekat lagi kepadamu. Lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan tahun 2021 ini. Dan lindungi kami Tuhan dari segala serangan penyakit virus corona yang semakin gencar. Yang masih berbahaya Tuhan. Yang sudah banyak menelan korban. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan membungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Membentengi kami dengan malaikat-malaikat surgamu. Memberi kami kekuatan. Memberi kami kekebalan tubuh yang daripadamu. Sehingga kami tidak terserang oleh virus corona COVID-19. Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Ada banyak sekali Tuhan permohonan kami yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Tetapi Engkau mengetahui hati kami yang terdalam. Engkau melihat hati kami yang terdalam Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menyempurnakan doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa mendoakan negara kami ini. Negara kami yang saat ini Tuhan sedang dirundung kekacauan, dirundung oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjauhkan segala orang-orang yang membuat keributan-keributan pada negara kami ini. Supaya negara kami ini Tuhan aman dan tenteram. Khususnya kami anak-anak-Mu bisa beribadah kepadamu. Oleh karena itu kami berdoa untuk para pemimpin kami Pak Jokowi dan semua jajarannya sampai pejabat terendah di daerah Tuhan. Berikanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan. Berikan kepada mereka kesatuan pikiran. Berikan kepada mereka Tuhan kerjasama yang baik. Sehingga mereka semua para pemimpin kami dalam memimpin negara kami Indonesia ini sehati sepikir untuk melawan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mau menghancurkan negara kami ini. Bapa di dalam surga, Engkau berfirman di dalam buku-Mu. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan yang berperang terhadap musuh-musuh kami. Dan itulah Tuhan kepercayaan kami. Karena kami tidak bisa melawan, tidak bisa berperang dengan musuh-musuh. Tetapi kami berdoa, biarlah Tuhan yang berperang terhadap orang-orang jahat. Kami hanya mohon pertolongan Tuhan. Kami hanya mohon campur tangan Tuhan. Sebagaimana Raja Daud memohon kepadamu pada saat peperangan Tuhan. Di Mazmur Daud yang dia berdoa kepadamu. Mohon campur tangan-Mu. Mohon kekuatan-Mu. Allah lah perlindungan kami. Kaulah Tuhan perlindungan kami. Engkaulah Tuhan perisai kami. Benteng pertahanan kami. Kekuatan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ampuninlah segala dosa-dosa pelanggaran kami. Agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Layak menerima berkat yang mau Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kepada seluruh peparan Opu Palti Raja. Dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk para hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu sebentar lagi. Biarlah Engkau mengurapinya Tuhan. Supaya dalam menyampaikan, menaburkan firman-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semuanya bisa menerima, bisa mengerti apa yang telah ditaburkannya. Sehingga firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami masing-masing. Karena hanya dengan firman-Mu lah kami bisa menjalani hari-hari hidup kami. Firman-Mu merupakan kekuatan bagi kami. Firman-Mu merupakan pengokoh kehidupan kami. Di jalan kami yang gelap menjadi terang bagi kami.
Dan di jalan kami yang banyak masalah menjadi penolong bagi kami. Hanya dengan firman-Mu lah Tuhan kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Allahku. Sempurnakanlah ya Tuhan Yesus doa permohonan kami ini. Yang kami hanya doakan dan kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Bapa yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak. Sebelum kita masuk kepada renungan yang nanti akan disampaikan oleh Anggi kami, si Amang Sintua, Sihol Lukban Tobing, kita menyanyi dari buku ND 64 ayat 1 dan 5, Naung Moru Do Muse Sataon. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami puji dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan waktu yang baik bagi kami. Kami Pinoparni Upupalti Raja dapat berkumpul untuk merayakan tahun baru 2021. Walaupun dalam kondisi secara online. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Karena sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Sehingga Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Agar firman itu bisa bekerja di dalam hati kami masing-masing. Menjadi bekal rohani bagi kami. Untuk melanjutkan kehidupan kami. Esok dan seterusnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin.
Shalom. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada siang hari ini tertulis dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Firman ini adalah nats untuk HKBP pada kebaktian tahun baru 2021. Jadi semua gereja HKBP pada hari ini mendengarkan firman ini yang disampaikan oleh eporus kita yang baru, Bapak Pendeta Dr. Winston Butar-Butar. Mungkin kita tadi sudah pergi ke gereja, beribadah di gereja, dan sudah mendengar firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan melalui pembacaan firman yang disampaikan oleh Eporus. Tapi mungkin kita akan mendengarkan dari sudut yang lain. Berkat itulah yang akan disampaikan pada kita untuk pertemuan kita Pinoparni Okupalti Raja. Sejak kita kecil, dari sekolah minggu sampai ibadah mungkin umum pada kita saat dewasa, baik itu ibadah minggu atau ibadah umum lainnya, kita selalu mendengar ayat ini, di mana akhir dari ibadah, pemimpin ibadah atau pendeta mengucapkan ayat ini, sehingga ketika kita ikut mendoakan atau mengamini bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui Roh Kudus dan memberi berkat kepada kita. Setelah itu bagaimana rasanya? Kita masing-masing pasti merasakan ada damai, sukacita, mendapatkan semangat baru untuk menyongsong hari-hari esok. Begitulah perasaan kita sebagai orang Kristiani. Kita merasakan itu dari kecil. Begitu suatu rangkaian ibadah dari mulai potong, tengahnya memuji Tuhan, dan ditutup dengan nats yang kita dengar pada siang hari ini, yang difirmankan oleh Tuhan melalui Musa kepada Harun dan anak-anaknya. Kita melihat sekarang pokok nats ini adalah berkat. Kata berkat adalah yang dirindukan oleh orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu dirindukan orang percaya. Tuhan berkehendak memberkati umatnya melalui perantaran imam. Terlihat di sini bahwa berkat mengalir dari kasih karunia-Nya karena keinginan hatinya. Kita lihat di sini berkat itu kalau dibagi ada 3 bagian dan terdiri dari 2 unsur yang saling berkaitan. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 24. Dalam berkat ini tergambarkan pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh. Umat dilindungi dari segala yang jahat. Berkat Allah tercurah dalam tindakan yang menyatakan kebaikannya. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 25. Merupakan perkenan Allah atas diri seseorang. Dengan yang boleh merasa yakin bahwa Allah akan mendengar doanya dan menyelamatkan dia dari musuh, penyakit, maupun dosa. Yang ketiga, yaitu ayat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini menyatakan manifestasi kuasa yang memelihara manusia dan yang akan menghasilkan damai sejahtera. Ketika Allah memandang seseorang, itu berarti ia berkenan atas orang itu dan akan menyelamatkan dia dari kesukaran. Masing-masing ayat 26 sampai 22 sampai 26 terdiri dari dua bagian yang saling menjelaskan. Kita lihat di sini, memberkati berarti melindungi, menjagai. Pada ayat 25, menyinari dengan wajahnya. Ada kasih karunia yang menyayangi. Di ayat ke-26, menghadapkan wajahnya. Berarti memandangi, memberi damai sejahtera, menaruh kedamaian. Kita juga ingat ketika Yesus dalam kekalutan menerima murid-murid Yesus. Sedang kekalutan menerima kenyataan bahwa Yesus telah dihukum mati dengan cara disalibkan. Tuhan Yesus setelah bangkitnya menampakkan diri kepada mereka dengan ucapan damai sejahtera bagi. Di Yohanes 20 ayat 26, yang mana 8 hari kemudian Yesus berada kembali dalam rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang bisa kita lihat, berkat itu begitu luasnya dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, itu masalah damai sejahtera. Kalau bisa diartikan di sini sama dengan shalom, itu ayat 26. Kata shalom pada umumnya diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia menjadi damai, selamat atau sejahtera. Namun sebenarnya shalom mempunyai arti yang jauh lebih banyak. Shalom berarti sehat walafiat. Ketika pemazmur mengadu kepada seluruh badannya terasa sakit, ia menyebut bahwa tulang-tulangnya tidak berada dalam keadaan shalom. Katanya dalam Mazmur 38 ayat 4, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Shalom juga berarti selamat atau terhindar dari ancaman bahaya. Itu bisa kita lihat ketika Gideon disiapkan untuk memimpin umat Israel pulang ke negeri mereka. Tuhan berjanji, selamatkanlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Itu tertulis dari Habakuk pasal 6 ayat 7. Kita juga ingat ketika Jonathan, anak Saul, berkata kepada Daud, di mana saat itu Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Jadi shalom atau damai sejahtera dalam arti seluas-luasnya, shalom adalah keadaan, bukan kata sifat. Shalom adalah berarti adalah serasi dan selaras.
keadaan sentosa, sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang mungkin kita bertanya, Shalom itu dari mana sumbernya? Ingatlah, Shalom datangnya hanya dari Tuhan Allah, semesta alam. Sumber Shalom adalah Allah sendiri. Dialah yang mempunyai Shalom, dan kita hanya akan disanggupkan untuk menghadirkan Shalom di tengah-tengah masyarakat apabila kita senantiasa tergantung kepada Allah semata. Kita mungkin bertanya, apa syarat kita sebagai orang Kristen untuk menerima berkat ini? Tentu harus ada syaratnya. Seperti apa orang Kristen itu menerima berkat? Kita bisa lihat di Konfesi HKBP pasal yang pertama. Situ dikatakan, kita percaya serta menyaksikan Allah adalah Esa, tidak bermula dan tidak berkesudahan, Maha Kuasa, tidak berubah-ubah, setia, Maha tahu, tidak terduga, Hakim yang besar, Maha murah, Maha baik, ialah menggenapi langit dan bumi, Maha kudus, Maha kasih. Ini konfesi inilah sebagai patokan kita sebagai iman kita sebagai anggota jemaat HKBP, bahwa kita tidak mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak mempercayai sumangot nyopu kalau di alat Batak. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi itulah yang mungkin kita dasari sebagai orang Kristen, bahwa menerima berkat itu hanya harus mengimani bahwa Tuhanlah yang kita punya. Di masa pandemi ini ada kehidupan normal baru. Bagaimana orang Kristen menyikapinya? Ternyata kita juga harus merubah diri. Bayangkan, selama ini kita orang Kristen ketika bertemu harus bersalaman. Ada yang berpelukan. Itu menunjukkan rasa sayang, rasa rindu sebagai ungkapan kasih sayang. Tetapi di masa new normal ini semuanya berubah. Kita harus menjaga jarak, menghindarkan kerumunan, tidak bersalaman, harus memakai masker, dan itu harus dilakukan secara disiplin. Dan apa yang terjadi sekarang ini? Banyak yang terpapar karena melanggar ini, termasuk para hamba Tuhan. Karena dia nggak tega untuk tidak menyalam orang, tidak dekat dengan orang, harus berjalan seperti yang normal yang dulu. Maka terpaparlah dia. Sekarang tinggal kita harus menjaga diri. Kita memasuki tahun 2021 ini 9 bulan atau hampir 10 bulan kita sudah melewati masa-masa pandemi ini, dan kelihatannya masih berlanjut lagi. Dan menurut berita dari para ahli bahwa pandemi yang muncul lagi lebih ganas lagi. Maka pada awal tahun ini diingatkan kembali, kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan normal baru. Tapi bukan berarti kita meninggalkan ibadah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
dalam masa-masa pandemi ini kita jadi cerdas memanfaatkan teknologi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita dapat berkomunikasi, bercengkrama dari satu tempat ke tempat lain secara bersama-sama dan tidak dibatasi oleh jarak. Maka jadilah kita yang setia kepada Tuhan dengan cara baru, dengan Kristen yang hidup dalam kehidupan normal baru, tapi tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang bisa kita sampaikan di awal tahun baru ini. Kiranya kita selalu disertai oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan, dan kita selalu setia untuk memuji dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah menyampaikan puji-pujian kami melalui nyanyian dan juga doa. Kiranya Tuhan menerima doa kami, agar kami dapat menerima berkat-Nya untuk kami gunakan di dalam kehidupan kami esok dan seterusnya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan. Kiranya Tuhan menanamkannya di dalam loh hati dan pikiran kita. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kita agar kita mampu melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum sampai kepada penutup, mari kita bernyanyi dari buku ND 66 ayat 1 dan 3. Debata bain dongani. Amang situasi ho.
Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dengan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.